Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di siang ini lagi-lagi saya kedatangan Vario 125 dengan kendala ketika motor ini dihidupkan. Ketika ditarik tuas gas, tiba-tiba motor ini brebet atau digas pun motor ini langsung mati. Jika ada teman-teman mengalami motornya seperti ini, simak video ini. Saya akan memecahkan tentang permasalahan ketika motor saat ditarik tuas gas, motor ini langsung mati. Jangan langsung memvonis apa penyebab di bagian dari motor ini ketika ditarik tuas gas langsung mati. Biasa orang memvonis di bagian dari full pump, injektor pun, atau di bagian dari sensor TPS yang jadi permasalahan, ataupun di bagian dari businya yang sudah mati. Jadi langkah-langkah yang akan saya pecahkan di video ini tentang permasalahan motor ketika ditarik tuas gas langsung mati. Langkah awal jika teman-teman mengalami motornya seperti ini, terutama kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on seperti ini, dan kemudian kita perhatikan di lampu indikatornya. Jika ada kedipan di lampu indikatornya, pelajari kedipan lampu indikator dan hitung. Jadi ketika hitungan lampu indikatornya menimbulkan kedipan lama dan kemudian cepat-cepat seperti ini, seperti lama seperti ini, dan kemudian kedip kembali, kedip terus, itu dihitung menjadi 10. Tapi ketika kedipan muncul dengan cepat, itu bertanda hitungan 1. Jadi untuk memastikan kepada teman-teman, jika ada teman-teman mengalami motornya seperti ini, simak video ini, jangan dijeda agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika teman-teman memvonis apa penyebab dari motornya ketika ditarik tuas gas langsung mati. Kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on dan kemudian coba kita hidupkan. Motor hidup dengan normal, tapi ketika kita tarik tuas gas seperti ini, motor mati. Sekali lagi, kita tarik tuas gas, kita geber seperti itu, motor langsung mati. Jadi terutama saya sarankan kepada teman-teman, jika teman-teman mengerjakan sendiri di rumah, kita fokus terutama di bagian soket DLC-nya ini untuk pengecekan apakah ada histori di bagian dari lampu indikatornya atau kode kerusakan di bagian ECU-nya. Terutama teman-teman harus buka di bagian soket DLC-nya seperti ini. Cara membukanya itu, jika teman-teman mengerjakan sendiri di rumah, kita fokus. Coakan yang ada di sini ditarik ke atas seperti ini, dan kemudian ditarik seperti ini. Ada coakan di bagian atas ini, dan kemudian persiapkan kabel seperti ini. Jadi kita mau reset di bagian ECU-nya atau ECM-nya. Kita menjamper di bagian dari kabel hijau, leres hitam, dan coklat. Atau pastikan coakan yang ada di sini kita letakkan di bagian atas, dan kemudian kita jumper soket DLC-nya ini yang kabel di sisi kiri. Perhatikan kabel ini, saya jumper di kabel hijau, leres hitam, dan coklat. Letakkan coakan ini berada di atas, dan kita jumper itu soket DLC di sisi kiri. Seperti ini kita pasang, dan kemudian kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Perhatikan di lampu indikatornya ketika saya jumper seperti itu untuk mereset di bagian ECM-nya. Perhatikan bertanda di sistem ECU-nya ini masih ada menimbulkan kode kerusakan, dan kemudian kita kunci kontak dan kunci kontak on. Perhatikan kode kerusakan yang ditimbulkan dari motor yang berbeda ini. 10 1 2 injektor. Sekali lagi,
10, 1, 2. Hitungan lampu indikator berkedip dengan lama bertanda itu hitungan 10. Ketika lampu indikator berkedip cepat dihitung 1, berarti bertanda itu kode 12. Untuk memecahkan permasalahan menghapus data di bagian dari kerusakan di bagian injektornya atau di ECM-nya, kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Satu kabel dilepas seperti ini. Dan kemudian hitung kembali. 1, 2, 3. Pasang kembali. Setelah terpasang seperti ini dan kemudian kunci kontak kita off-kan. Pastikan di lampu indikatornya menyala seperti ini. Off-kan. Dan kemudian kita kunci kontak kembali. Pastikan lampu ini sudah tidak berkedip lagi. Seperti ini. Oh, masih menimbulkan kode kerusakan. Sekali lagi, bertanda itu masih kode kita meresetnya masih gagal. Sekali lagi, ketika kita kunci kontak dalam keadaan on, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Salah satu kabel yang dilepas. Dan kemudian kita hitung kembali. 1, 2, 3. Kita pasang kembali. Dan kemudian kita off-kan. Seperti itu. Dan kemudian kita kunci kontak kembali. Masih ada kode kerusakan di lampu indikatornya. Sekali lagi, terakhir untuk kita reset, kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Satu, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Kita kunci kontak off. Dan kemudian kita kunci kontak kembali. Seperti ini. Lampu indikator menyala terus, bertanda di bagian dari ECM-nya atau kode kerusakan di bagian ECM-nya sudah bersih data-datanya. Berarti di bagian reset di bagian ECM-nya untuk menghilangkan kode 12 tadi sudah berhasil. Dan kemudian jampiran ini akan kita lepas dan kemudian kita hidupkan kembali. Dan kemudian kita geber tuas gas. Masih berebet juga. Setelah kita mereset masih berebet juga. Apa permasalahan ini? Jadi ketika teman-teman sudah reset di bagian dari ECM-nya, semua kode kerusakan di ECM-nya itu sudah hilang. Dan cek di bagian dari tekanan full pump-nya. Jika teman-teman tidak memiliki tekanan full pump seperti ini, teman-teman bisa melihat sendiri dengan mata ketika tekanan ini sudah lemah. Kita mau cek di bagian dari tekanan terlebih dahulu. Jadi kita pengecekan ini secara bertahap. Setelah kita menghilangkan dari kode kerusakan di ECM-nya, kita sebentar San. Jadi saya ulangi, tadi ada pelanggan saya menanyakan tentang permasalahan di motornya juga. Jadi setelah kita menghilangkan kode kerusakan di ECM-nya, kita akan mengecek di bagian dari tekanan full pump-nya. Jadi jika tekanan full pump-nya ini masih dalam keadaan normal, kita akan cek di bagian dari injektornya. Biasa tekanan sudah normal di bagian dari tekanan full pump-nya, tapi injektor pun biasa jadi permasalahan karena kotoran yang dari full pump yang menuju ke injektor ini, injektor akan tersumbat oleh kotoran-kotoran yang dari tangki seperti itu. Jadi secara bertahap. Kemudian kita akan cek di bagian dari tekanan full pump-nya terlebih dahulu. Jadi sebelum pengecekan di bagian dari tekanan full pump-nya, pastikan ketika kita kunci kontak dalam keadaan on, pastikan bensin ini harus mengalir di bagian dari pipa dari full pump-nya ini. Kita kunci kontak dalam keadaan on. Seperti itu.
itu hanya menggunakan skill mata. Seperti itu, tidak ada tekanan-tekanan yang kuat di bagian yang keluar dari pipa full pumpnya ini. Dan kemudian kita akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Jadi sebelum saya kunci kontak dalam keadaan on, tekanan normalnya ini di Vario 125 ini berada di 42 PSI. Kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Seperti itu. Jadi bertanda di bagian rotak full pumpnya ini yang sudah melemah. Jadi jika ada teman-teman mengalami motornya seperti ini, jika teman-teman tidak mempunyai tekanan seperti ini, bawa ke bengkel terdekat dan suruh cek di bengkel tersebut bahwa mau mencek di bagian dari tekanan full pumpnya. Jadi dan kemudian kita hidupkan kembali. Jadi seperti itu, tekanan hanya berada di 20 PSI. Saya pastikan di bagian terutama di bagian full pumpnya ini, permasalahan awal kita dapat di bagian tekanan full pumpnya ini yang sudah melemah. Untuk memastikan kembali, kita akan mengganti di bagian dari rotaknya. Ketika full pump sudah berada di 42 PSI, tapi di bagian dari injektor pun atau motor ini masih berebet, cek di bagian atau bersihkan di bagian dari injektornya. Permasalahan utama akan kita pecahkan terlebih dahulu untuk mengganti di bagian dari rotaknya ini. Jadi kita sudah membuka di bagian rotaknya. Jadi saya anjurkan kepada teman-teman, ketika mengganti di bagian dari, saya sarankan di bagian dari serengan full pumpnya ini harus rutin kita ganti, agar tidak terjadi ketika beraktivitas kotoran yang dari menumpuk di bagian dari serengan full pumpnya ini tidak turun sampai ke injektor. Jadi saya sarankan kembali, jika teman-teman mengalami mempunyai motor injeksi, saya sarankan di bagian dari filter full pumpnya ini harus diganti rutin per 3 bulan. Dan di bagian saringan udara pun juga harus diganti rutin per 3 bulan. Dan kemudian kita akan membuka atau mengganti di bagian dari rotaknya ini. Dan perhatikan sebelum saya membuka di bagian dari rotaknya ini, perhatikan kabelnya. Jadi membuka ini secara berhati-hati. Dan kemudian persiapkan obengin seperti ini. Seperti ini. Kita tahan seperti ini. Dan kemudian kita ambil obeng lagi. Dan perhatikan seal yang ada di dalam ini. Kemudian kita mengganti dengan yang baru. Di bagian ini harus dipasang seal seperti ini. Dan kemudian sesuai arus perintahnya, positif kita letakkan di sisi merah seperti ini, dan negatif dan kemudian perhatikan sealnya ini jangan sampai terjatuh.
Dan kemudian pastikan di bagian dari skunnya ini terpasang dengan kuat. Dan kemudian sejajarkan lubang ini dengan lubang yang ini. Pastikan juga klem-klem yang ada di sini harus terpasang dengan rapat seperti ini. Dan kemudian kita memasang di bagian dari kabelnya kembali. Kemudian kita mengganti di bagian saringannya lagi. Perhatikan seal yang ada di sini. Dan kemudian kita akan pasang untuk mempercepat waktu, dan akan kita cek kembali tekanan yang berada tadi di 20 PSI. Setelah kita mengganti, apakah tekanannya sudah naik di 42 PSI dan kemudian dihidupkan langsung dalam keadaan normal. Jadi kita sudah pasang dan kemudian kita akan spilkan mata sebelum kita pengukuran di bagian dari tekanan full pumpnya. Pastikan di bagian dari pipa ini seperti ini. Kita pastikan sudah keluar dan kemudian kita ukur dari tekanan full pumpnya. Hai. Kunci-kunci. Pastikan dan kemudian coba kita hidupkan. Kasih. Tekanan sudah berada. Tadi tekanan hanya berada di 20 PSI, tapi tekanan sudah berada di 42 PSI. Dan kemudian coba kita geber tuas gasnya. Jadi sudah tidak ada brebet. Tekanan sudah berada di 42 PSI. Perhatikan. Jadi permasalahannya ini ketika kita tarik tuas gas langsung mati, permasalahannya itu di bagian dari rotak atau full pumpnya ini yang jadi permasalahan. Jadi jika teman-teman mengalami motornya seperti ini, cek seperti tadi, pastikan di lampu indikatornya itu tidak ada kode kerusakan. Jika ada kode kerusakan, terlebih dahulu kita reset terlebih dahulu. Kita cari apa permasalahan di motor teman-teman itu. Jadi jika tidak menimbulkan jadi kode kerusakannya, ya cek di bagian dari tekanan full pump ini seperti tadi. Jadi sampai di sini video saya untuk mengatasi permasalahan di Vario 125. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.